Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 169. Dia tidak berani bertanya lebih banyak dan hanya mengangguk, "Ya, Tuan Guan, saya akan mengikuti instruksi Anda dalam segala hal. Jangan khawatir, jika saya bertemu seseorang yang tidak pintar, saya pasti akan memperbaikinya dan memberitahu dia bahwa saya tahu bahwa Tuan Guan tidak dapat dihina." Saat dia mengatakan ini, dia menunjukkan sedikit kegembiraan dan bersiap-siap. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak, orang ini memang layak menjadi Dewa Perang. Bahkan saat istirahat, jika dia mendapat tugas untuk melayaninya, dia tidak akan lupa bertarung. Meskipun Guan Qianjun tidak berpikir akan terjadi apapun yang memerlukan pertempuran selama perjalanan ke Lanshan ini, konflik tidak dapat dihindari dan beberapa orang yang dia benci pasti akan bertemu. Setelah Qi Kunlun pergi, Guan Qianjun membujuk Qian Qian untuk tidur. Setelah bangun tidur, dia mengajaknya berjalan-jalan di sekitar rumah besar ini. Ia mengunjungi beberapa tempat penanaman bahan obat Tiongkok dan menemukan beberapa bahan obat yang dibutuhkannya. Bahan obat ini hanya dapat dibudidayakan di lingkungan unik kota Lanshan, namun karena intervensi manual yang berlebihan dan pupuk kimia yang berlebihan, tidak hanya khasiat obatnya yang sangat berkurang, tetapi juga dihasilkan beberapa racun yang merugikan kesehatan manusia. Benar saja, masih belum sebagus yang murni alami. Guan Qianjun hanya bisa menyerah. Ketika dia dan Qian Qian keluar dari perkebunan jamu Tiongkok, seorang pria dan wanita muda berjalan ke arahnya. Laki-laki tampan, perempuan cantik, berpakaian bagus, berbicara dan tertawa. Meskipun Guan Qianjun mengenali siapa mereka, dia berpura-pura tidak melihat mereka, memegang tangan Qian Qian, dan terus berjalan ke depan. Pria dan wanitalah yang pertama kali menemukannya. Wanita itu berseru, "Guan Qianjun, kan? Apakah kamu kembali?" Guan Qianjun harus berhenti dan mengangguk sedikit padanya, "Guo Huan, aku tidak melihatmu selama beberapa tahun, dan kamu telah tumbuh begitu besar." Disebut Guo Huan. Dia memandang Guan Qianjun dengan mata yang rumit dan mendesah pelan, "Sepertinya kamu tidak melakukannya dengan baik. Kamu tidak mengatakan apapun kepada keluargamu ketika kamu kembali. Apakah kamu tidak lagi menganggap keluarga Guo sebagai rumahmu?" Di akhir kalimat, nadanya agak dingin. Pria itu hanya tertawa mengejek. "Itu benar-benar Guan Qianjun. Biarkan aku menghitungnya. Kita sudah tidak bertemu satu sama lain setidaknya selama 7 atau 8 tahun. Kamu seharusnya kembali ketika kamu masih mahasiswa tahun kedua di perguruan tinggi. Setelah bertahun-tahun, aku mendengar bahwa kamu pergi untuk bergabung dengan tentara. Saya juga berpikir saya telah menjadi umpan meriam, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu Anda lagi. Oh, saya punya seorang putri. Di mana istri Anda?" Pada saat ini, Guo Huan juga memperhatikan Qian Qian dan membandingkannya dengan Guan Qianjun dengan hati-hati. Lalu, dia menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi yang lebih rumit di wajahnya. Dia menghela nafas panjang, "Guan Qianjun, aku tidak menyangka kamu akan memiliki anak perempuan. Apa yang ditanyakan Zhang Tao juga yang ingin aku tanyakan, mengapa kamu ayah dan anak perempuan sendirian, dan di mana istrimu?" Guan Qianjun tersenyum acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Qian Qian angkat bicara, "Ibuku. Ibuku dibunuh oleh orang jahat." Zhang Tao menghela nafas, "Mengapa kamu begitu sial, Guan Qianjun? Kamu akhirnya menemukan seorang istri, tetapi kamu baru saja kehilangan dia. Namun, aku harus bahagia untuk Anda. Dengan kepribadian dan latar belakang Anda, saya pikir tidak ada wanita yang menyukai Anda. Saya tidak pernah berpikir akan ada wanita yang bersedia menikahi Anda dan memberi Anda seorang anak. Ini bisa berupa sentimen yang mulia atau kebutaan." Pada akhirnya, dia bahkan lebih tidak sopan lagi. Qian Qian menjadi marah, menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Aku tidak mengizinkanmu mengatakan bahwa ibuku buta, dia tidak buta. Pria yang dipilih ibuku adalah pria yang sangat berkuasa, tapi..." Hanya saja. Petik 2. Pada titik ini, nadanya menjadi gelap, dan dia menoleh untuk melihat Guan Qianjun, masih dengan sedikit kebencian. Zhang Tao tertawa keras, "Meskipun saya tidak mengerti apa ceritanya, tetapi dari nada bicara putri Anda dan cara dia memandang Anda, saya tahu bahwa Anda tidak memperlakukan istri Anda dengan baik. Ya, bagaimana bisa pria sepertimu tahu bagaimana bersikap baik pada wanita? Biasanya kamu tidak kentut lebih dari sekali, benar kan?" Guo Huan menghela nafas, "Zhang Tao, kurangi bicaranya." Dia menatap Guan Qianjun lagi, dengan nada simpati bercampur jijik. "Qianjun, kupikir kamu sudah bermimpi untuk bergabung dengan tentara sejak kamu masih kecil. Setelah lulus kuliah, kamu mungkin pergi ke medan perang dan kamu mungkin benar-benar bisa membuat perbedaan.
Aku tidak menyangka. Saya tidak tahu kapan Anda kembali dan Anda memiliki anak perempuan seperti itu. Saya pikir putri Anda berusia 5 atau 6 tahun. Dia pasti lahir ketika Anda lulus perguruan tinggi. Anda konyol. Sepertinya Anda bahkan tidak bergabung dengan tentara, tetapi Anda memiliki anak dengan seorang wanita, dan Anda telah tinggal bersamanya selama 4 atau 5 tahun. Istri Anda meninggal dan Anda kembali dengan putri Anda. Benarkan? Guan Qianjun tertawa bodoh. Namun senyuman seperti ini menjadi persetujuan di mata Guo Huanhuan, yang sombong dan memiliki harga diri yang tinggi. Dia mencibir, Guan Qianjun, untungnya aku tidak mendengarkan apa yang kakek katakan sebelumnya dan berjalan bersamamu. Kalau tidak, menurutku, aku akan diseret oleh orang sepertimu yang memiliki hati setinggi langit dan kehidupan seperti setipis selembar kertas. Zhang Tao bangga. Dia memegang tangan Guo Huanhuan dan berkata dengan bangga, itu wajar. Saya sudah bilang padamu saat itu bahwa Guan Qianjun tidak akan pernah memiliki masa depan. Jika dia memilikinya, lalu mengapa orang tuanya meninggalkannya dia ketika dia masih muda? Ikuti aku, ya, untungnya kamu mendengarkan apa yang dikatakan nenekmu. Dia menatap Guan Qianjun lagi, dengan cibiran di wajahnya. Aku ingat ketika aku akan lulus SMA, ada 2 anak laki-laki di hati Huanhuan, satu adalah kamu dan yang lainnya adalah aku. Kamu didukung oleh lelaki tua itu, sedangkan aku disayangi oleh perempuan tua itu. Pada akhirnya, aku mengalahkanmu. Huanhuan dan aku bersekolah di sekolah bergengsi yang sama di ibu kota kekaisaran, sementara kamu pergi ke kota Yunhai untuk kuliah di universitas kelas 2. Sekarang kita jelas-jelas dibedakan. Apa yang kamu lakukan sekarang? Dia menatap Guo Huanhuan. Wajah Guo Huanhuan penuh kegembiraan. Dia hanya memeluk lengan Zhang Tao dan berkata sambil tersenyum, Zhang Tao tidak sederhana sekarang. Dengan dukungan keluarganya, dia membuka perusahaan e-commerce dan menjadikannya sukses, dan dia juga menerima banyak dukungan. Sekarang, dia bisa dianggap kaya. Miliaran dolar, dengan kebangkitannya, keluarga Zhang kemungkinan besar akan menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. 2 keluarga besar kita yang bergabung akan menyingkirkan salah satu dari 3 keluarga besar lainnya. Kemuliaan seperti ini sudah dekat. Zhang Tao menjadi lebih bangga dan memandang Guan Qianjun sambil tersenyum. Sedangkan kamu menikah dini dan melahirkan anak. Aku khawatir seluruh hidupmu akan hancur. Untungnya, lelaki tua dari keluarga Guo masih sangat menghargaimu. Jika dia mengetahui situasimu saat ini, dia pasti akan menyesalinya sampai mati. Kamu kembali. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku lihat kamu baru saja keluar dari sini. Kamu tidak ingin menjadi tukang kebun, kan? Aku bisa membantumu. Aku hanya membeli 10% saham hotel ini. Saya akan memberi Anda gaji bulanan 3 hingga 4.000. Sama sekali tidak ada masalah dengan pekerjaan Anda. Guo Huanhuan mengangguk dan berkata, Guan Qianjun, Anda tidak boleh terlalu ambisius. Meskipun kamu juga seorang mahasiswa, kamu hanya berasal dari universitas kelas 2. Sekarang kamu terlihat seperti berada dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak apa-apa untuk merasa takut. Jika kamu berjanji dan tidak dapat menemukan pekerjaan yang bagus, bekerja sebagai tukang kebun. Saya akan meminta Zhang Tao membantu Anda mendapatkan gaji yang lebih tinggi, tidak kurang dari 5.000 yuan sebulan. Dia menarik lengan baju Zhang Tao, apakah menurut Anda tidak apa-apa? Mari kita lihat. Demi saya, bagaimanapun juga, dia dianggap sebagai anggota keluarga Guo. Bab 170. Zhang Tao berkata dengan arogan, baiklah, demi Anda, gaji bulanan tidak kurang dari 5.000 yuan. Sebagai salah satu pemegang saham hotel besar ini, saya masih memiliki kekuatan ini. Tapi, dia menunjuk di hidung Guan Qianjun. Anda harus bekerja keras dan jangan mempermalukan saya. Jika tidak, saya dapat memecat Anda kapan saja. Apakah Anda mengerti? Anda akan melapor ke Departemen Sumber Daya Manusia Hotel nanti dan saya akan menelepon manajer sumber daya manusia. Dia sangat mendengarkan saya. Dia suka memerintah, yang membuat Guo Huanhuan semakin dikagumi. Dia memandang Guan Qianjun sambil tersenyum. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Zhang Tao? Ini adalah kesempatan yang aku perjuangkan untukmu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bahkan jika aku melihat hubungannya, bagaimanapun juga, kamu memiliki seorang gadis kecil yang harus diurus. Masih akan membutuhkan banyak biaya di masa depan. Bekerja keras saja. Guan Qianjun tersenyum dengan tenang, tidak perlu, saya bisa mencari pekerjaan sendiri. Dia meraih tangan Qian,
berbalik dan berjalan ke depan, mengibaskan kedua orang itu. Yang ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku di belakang. Menatap punggungnya, Zhang Tao mencibir lagi, dan berkata dengan keras dan sengaja, bajingan adalah bajingan. Orang tuamu melemparkanmu ke hutan ketika kamu masih kecil. Ini telah membuatmu tidak memiliki masa depan dalam hidupmu. Aku akan memberimu sesuatu. Jika kamu tidak menginginkan pekerjaan ini, tunggu saja dan mati. Dasar bajingan yang tidak pantas mendapat simpati. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Guan Qianjun menjadi kaku, dan dia tiba-tiba berdiri di sana. Qian, yang memegang tangannya, juga melepaskannya, tiba-tiba berbalik, dan melangkah ke arah Zhang Tao. Sambil menunjuk ke arahnya, dia berteriak dengan suara centil, ayahku bukan bajingan. Jika kamu masih berani mengucapkan kata ini, aku akan membiarkan anjing itu menggigitmu. Wang Cai juga berlari sambil menggonggong pada Zhang Tao dan memamerkan giginya, memasang tampang galak. Zhang Tao bahkan mencibir, ayahmu bajingan. Menurutmu bagaimana kamu bisa menjadi lebih baik? Jika ibumu meninggal begitu cepat, kamu masih setengah bajingan. Cepat atau lambat, ayahmu dan kamu akan menjadi dua bajingan, satu besar dan satu kecil. Dia berkata, dengan cahaya ganas di wajahnya. Dia selalu tidak menyukai Guan Qianjun. Bertahun-tahun yang lalu, dia, Guan Qianjun dan Guo Huan belajar bersama, tidak peduli pada tahap mana, nilai Guan Qianjun jauh di depan, meninggalkannya. Karena itulah, Zhang Tao pun mendapat banyak ejekan. Saat itu, Guo Huan yang sangat dia sukai juga semakin dekat dengan Guan Qianjun, yang membuatnya semakin cemburu. Sekarang dia melihat Guan Qianjun dalam keadaan sedih, dia secara alami kejam, ditambah dengan harga dirinya, dia merasa bahwa Guan Qianjun pasti tidak sebaik dia, jadi dia menjadi lebih sombong. Qian menunjuk ke arahnya. Wang Cai, pergi. Gigit. Wang Cai menerkam tanpa ragu, seperti anak panah, tubuh kecilnya sepertinya membawa kekuatan yang besar. Zhang Tao sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mundur, tiba-tiba dia mengeluarkan suara mendengus dan jatuh ke tanah. Dia mengerang kesakitan dan merasa ngeri. Melihat Wang Cai hendak menerkamnya. Tiba-tiba, Qian berkata dengan keras lagi, Wang Cai, kembali. Wang Cai berputar di udara, mengayunkan ekor kecilnya, dan berlari kembali ke kaki bayi kecil yang lucu itu, menggosok betisnya dan mengangkat kepalanya. Ia memiliki kepala anak anjing dan menggonggong, seolah meminta pujian. Qian menepuk kepalanya dan tersenyum cerah, anak anjing yang baik. Kemudian, dia menunjuk ke arah Zhang Tao dan berkata dengan lantang, jika kamu masih berani memarahi ayahku, aku akan benar-benar membiarkan anjing itu menggigitmu. Wang Cai ku benar-benar bisa menggigit orang sampai mati. Dia bukan anak anjing biasa. Dia tidak kekurangan kekuatan. Zhang Tao tiba-tiba berdiri, menjadi marah karena malu, dan hendak menerkam Qian. Tangan kirinya terangkat tinggi, dan dia hendak menamparkan wajah bayi kecil yang lucu itu. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintas. Dengan momentum yang luar biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 atau 3 langkah. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu adalah Guan Qianjun. Bisa. Bukankah ini hanya manusia? Kenapa dia merasa seperti momok? Itu membuat hati dan kantong empedunya terbelah, dan dia ingin berbalik dan melarikan diri. Jika tidak, dia akan hancur berkeping-keping kapan saja. Dia menjadi lebih marah dan menunjuk ke arah Guan Qianjun dan berteriak, putri baik yang kamu bawa berani menjadi begitu sombong dan berani. Dia bahkan menindasku. Percaya atau tidak, dia membuatku kesal. Di seluruh kota Lanshan, bahkan tidak ada tempat untukmu. Guan Qianjun berjongkok, memeluk Qian, dan mencium wajahnya. Kemudian, dia berkata dengan dingin kepada orang itu, kamu tidak layak. Jangan berbicara kasar di masa depan, jika tidak, kamu akan sengsara. Setelah mengatakan itu, dia memeluk Qian, berbalik dan pergi. Zhang Tao. Ini. Dia membeku di sana. Meskipun dia berkata pada dirinya sendiri bahwa seorang prajurit berkepala besar yang baru saja kembali tidak perlu takut, mengapa? Dia begitu ketakutan sehingga keberaniannya sepertinya telah hilang. Guo Huan tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan lantang, hei, Guan Qianjun, mengapa kamu ada di sini? Mengapa kamu tidak masuk hanya untuk melihat bahan obat Tiongkok? Tahukah kamu bahwa keluarga Guo kami telah menerima suatu kehormatan dan sedang pergi ke perjamuan dewa perang yang terkenal? Jadi, kamu mau ke sini untuk jalan-jalan, mungkin kamu bisa mengenal dewa perang, dan kamu yang dari dulu ingin jadi prajurit bisa berkarir di karirmu. Ku beritahu, jangan pertahankan ide ini.
Kamu tidak lagi memiliki kualifikasi. Guan Qianjun menghela nafas sedikit dan meliriknya dengan ringan, masih belum jelas siapa yang tidak memenuhi syarat. Dia memeluk Qian Qian dan pergi tanpa mengatakan omong kosong lagi. Hanya Wang Cai yang menoleh, memamerkan giginya ke arah mereka, menggonggong 2 kali, dan melontarkan semacam ancaman. Wajah Guo Huan berubah menjadi hijau dan putih, dan dia menghentakkan kakinya. Guan Qianjun ini, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, menjadi lebih sombong, sikap seperti apa, siapa yang tidak memenuhi syarat. Lalu dia berteriak lagi. Jika kamu berani datang ke pesta besar keluarga kita, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku akan mencari seseorang untuk mengusirmu. Zhang Tao juga berkata dengan dingin, untuk orang yang tidak dikenal, jangan pernah berpikir tentang bagus sekali. Keluar dari sini secepat mungkin. Aku akan memberitahu penjaga keamanan untuk mengawasimu dan mengusirmu jika mereka melihatmu. Kamu bahkan tidak bisa masuk ke hotel, apalagi hadir jamuan makannya. Jam 6 sore. Ballroom No. 1 di hotel besar ini. Ini sangat luas dan dapat menampung 50 meja perjamuan. Saat ini, tempat itu penuh dengan tamu, dan banyak tokoh tinggi di kota Lanshan bergegas datang setelah menerima pemberitahuan jamuan makan. Bahkan ada pula yang datang tanpa diundang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Karena yang mengadakan perjamuan ini adalah orang yang super penting, dewa perang yang terkenal di dunia perang. Meski semua orang masih belum tahu level apa God of War ini, tapi dikatakan bahwa bahkan dewa perang persiapan di kota Yunhai ingin membuka jalan untuknya. Ya Tuhan, bahkan God of War persiapan pun adalah pengikutnya, jadi seberapa tinggi level God of War ini? Urutan God of War dibagi menjadi 5 level, primer, menengah, lanjutan, atas, dan super, yang bisa membuat semua dewa perang persiapan mereka yang menjadi pengikut, menurutku mereka semua setidaknya berlevel tinggi. Luar biasa, provinsi kita belum menghasilkan dewa perang tingkat tinggi. Yang ada hanya 1 atau 2 tingkat menengah. Saya tidak berharap yang tingkat tinggi akan datang. Jika saya bisa mengenal penguasa perang ini, itu benar-benar berkah saya. Keluarga Guo tidak tahu nasib buruk macam apa mereka punya. Begitu banyak keluarga berkuasa yang mengundang dewa perang untuk makan malam, namun hanya yang terakhir dari 4 keluarga besar yang berhasil. Mungkinkah dewa perang mengikutinya? Apakah keluarga Guo masih berhubungan? Saya mendengar bukan itu masalahnya. Karena ada banyak nama besar yang ingin mengundang dewa perang untuk makan malam, dia hanya menarik undian dan memenangkan keluarga Guo. Ini bisa dianggap sebagai berkah yang telah mereka kembangkan dalam 8 kehidupan. Aku sangat iri. Saya akan pergi ke makam leluhur keluarga Guo untuk melihatnya. Mungkin ada asap mengepul darinya. Semua orang memandang sekelompok orang yang duduk di meja utama dengan mata yang sangat iri. Duduk di sana adalah anggota keluarga Guo. Tuan Guo, Guo Zaixing, berusia 75 tahun, namun dia masih terlihat sangat energik. Meski tubuhnya kurus, namun aura yang dipancarkannya cukup tajam. Bersambung.